Kita sudah tahu bahwa kita harus merayakan, mengkhususkan, dan menguduskan hari Sabat. Tapi Sabat kita dengan Sabat orang Yahudi berbeda. Orang Yahudi merayakan Sabat pada hari yang ketujuh. Alkitab dengan jelas mengatakan pada hari yang ketujuh engkau harus beristirahat. Dan menurut perhitungan kita, hari ketujuh itu jatuh bukan di hari Minggu, tetapi jatuh di hari Sabtu. Jadi pertanyaannya, mengapa kita merayakan Sabat di hari Minggu? Mengapa kita merayakan Sabat di hari Minggu? Kita sama-sama mengaku merayakan Sabat, tapi ternyata harinya berbeda. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena memang makna Sabat bagi kita memang berbeda. Makna Sabat bagi kita sangat berkaitan dengan Yesus Kristus. Demikian pula dengan pelaksanaan waktu Sabat sangat berkaitan dengan Yesus Kristus. Dan mengapa kita merayakannya di hari Minggu? Yang pertama, alasan pertama adalah karena kita perlu tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi yang paling penting bagi kita itu bukan hari Sabatnya, bukan waktunya, tetapi Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di alasan yang kedua mengapa kita merayakan Sabat pada hari Minggu adalah karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Dikatakan di dalam Matius 28 ayat 1 misalnya, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, hari ketujuh berarti hari Sabat, setelah lewat hari ketujuh menjelang permulaan hari yang pertama, yaitu hari Minggu, hari yang pertama. Maka para perempuan pergi ke kubur dan mereka mendapati Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari Minggu. Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, maka Sabat kita juga berubah menjadi Sabat di hari Minggu. Alasan yang ketiga, mengapa kita merayakan Sabat di hari Minggu adalah karena tradisi kekristenan sejak zaman para rasul. Beberapa ayat di dalam Alkitab memberi petunjuk kepada kita bahwa orang-orang Kristen berkumpul secara rutin tiap minggu dan di hari Minggu. Memang mereka berkumpul tiap hari di rumah, di bait Allah, kadangkala menurut Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4. Tapi di periode-periode sesudahnya, pertemuan-pertemuan mereka yang rutin salah satunya adalah mereka berkumpul beribadah bersama-sama pada hari pertama setiap minggunya, yaitu masuknya hari Minggu. Saya akan membacakan misalnya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7 dikatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Jadi terjadi pada hari pertama minggu itu. Kemudian 1 Korintus 16 ayat 2 juga dikatakan, pada hari pertama tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ayat ini menyiratkan bahwa orang-orang Kristen berkumpul bersama-sama pada hari pertama tiap minggu, yaitu pada hari Minggu. Dan saat mereka berkumpul, mereka bukan hanya beribadah saling mengasihi satu dengan yang lain, tapi mereka juga berusaha untuk mengumpulkan bantuan bagi orang-orang Kristen yang ada di tempat yang lain. Jadi ada 3 alasan mengapa kita berubah dari Sabtu menjadi Minggu. Tapi apakah perubahan ini membuat hari Sabat kehilangan maknanya? Ternyata tidak. Sabat di dalam perjanjian lama, makna di dalamnya tetap dipertahankan. Tapi bukan hanya dipertahankan, tetapi juga diperjelas melalui karya penebusan Yesus Kristus. Kalau kita masih ingat beberapa edisi yang lalu kita membahas sebetulnya Sabat itu memperingati Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara, dan Allah sebagai penebus. Terutama adalah 2, Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai penebus. Bangsa Israel harus menghormati hari Sabat karena mereka harus ingat Tuhan istirahat setelah menciptakan 6 hari, dia istirahat hari ke-7, dan mereka merayakan Sabat karena mereka harus ingat hamba-hamba mereka, budak-budak mereka harus diistirahatkan. Mereka dulu adalah budak di tanah Mesir yang Tuhan sudah bebaskan. Nah, di dalam konteks penebusan Yesus Kristus, kita menemukan makna yang baru di dalam 2 hal tadi. Bahwa di dalam Sabat kita hari Minggu, kita masih tetap merayakan Allah sebagai pencipta. Tetapi bukan lagi pencipta secara umum, bukan lagi pencipta alam semesta, tetapi pencipta secara khusus, yaitu penciptaan kembali di dalam Kristus. Misalnya, kalau saudara membaca 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Mungkin saudara juga ingat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini diciptakan kembali di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ada konsep tentang penciptaan di sana, tapi penciptaan secara baru di dalam Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Tapi juga ada konsep tentang kelepasan dari belenggu. Tapi bukan lagi perbudakan di Mesir, tapi perbudakan dari dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-6, kalau saudara membaca keseluruhan ayat ini, terutama ayat 5-10, maka kita tahu kita dulu menjadi budak dosa, kita terikat dibelenggu oleh dosa. Tapi karena Kristus mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, maka kita dibebaskan dari semua belenggu itu. Kita mati di dalam Kristus. Bersama Kristus, berarti kita mati terhadap dosa, berarti kita dibebaskan dari belenggu itu. Sehingga sahabat Kristen tetap berbicara tentang penciptaan, tetap berbicara tentang pelepasan. Tetapi penciptaan yang beda, yaitu penciptaan baru di dalam Kristus, dan kelepasan yang beda, yaitu kelepasan dari belenggu dosa. Itulah makna Sabat bagi kita dan mengapa kita merayakannya di hari Minggu.